Lanjut part 13. Diperlihatkan tanaman wortel sudah besar. Kurang lebih 70%, ya. Dari 1000 bibit wortel yang ditanam, hanya sekitar 700 tunas yang bertumbuh. Dari 1200 bibit tomat ceri yang kutanam, hanya ada 732 yang menjadi tunas. Tingkat pertumbuhan bibit jagung dan tunas ubi yang kutanam sendiri pun hanya sekitar 60–70%. Itu hampir sama dengan tingkat pertumbuhan wortel dan tomat ceri. Aku memang berharap tunas yang muncul lebih banyak lagi, tapi mungkin ini juga karena level petaniku masih rendah atau tanah di dalam gua ini kurang subur. Aku harus lebih berusaha lagi. Pasti akan ada jalan agar aku bisa membudidayakannya dengan cara yang lebih baik. Karena sudah memiliki cara memperoleh koin Dungeon melalui Theo, berarti aku harus memanen tanaman sebanyak mungkin. Si Jun mendengar suara sesuatu, dia menoleh ke arah suara di mata air, terlihat kelinci hitam yang sudah ahli untuk mencari ikan. Dia bisa mengumpulkan beberapa ikan hanya dalam satu lompatan. Ho. Kelinci hitam, sekarang kau sudah mahir berburu ikan, ya? Tubuhmu bersinar. Apa kau naik level? Wah, selamat atas kenaikan levelmu. Aku sudah beberapa kali melihat para kelinci putih naik level saat bertani, tapi ya baru kali ini aku melihat kelinci hitam naik level. Lama-lama kau sudah seperti pemburu saja, nih. Kelinci hitam pun memasang pose pahlawan. Baiklah, kalau begitu, sambil beristirahat sebentar, aku akan meminum kopi. Si Jun membuka tumbler tersebut, di dalamnya terdapat beberapa kopi bubuk. Hahaha, sepertinya baik Theo maupun Sakram yang menjual barang ini padanya, belum pernah membuka tumbler ini, ya. Padahal bisa saja aku menghabiskan semua uangku kalau Theo menjual kopi ini. Berkat itu, aku jadi dapat barang berharga ini. Aku memang tak bisa membuat americano panas karena tak ada alat untuk mendidihkan air, apalagi membuat americano dingin yang penuh dengan es, tapi begini saja sudah cukup mewah, kok. Aku selalu berterima kasih padamu, lebah. Selesai. Americano madu. Bubuk kopi yang dilarutkan ke dalam air segar dari gua dan dicampur dengan madu kenyal dari lebah beracun sehingga menciptakan keharmonisan rasa pahit manis yang sempurna. Kombinasi terbaik yang bisa menghilangkan lelah dan rasa kantuk setelah makan meski hanya diminum seteguk. Wah, americano madu, enak sekali. Kau mau coba kelinci? Mereka pun mencobanya satu persatu. Akan tetapi mereka merasa kepahitan. Hahaha, sepertinya rasa pahitnya lebih terasa di lidah para kelinci, ya. Diperlihatkan lebah tadi menuju sarang yang berada di atas gua. Hei hei, lebah beracun. Pip pip pip, jangan-jangan. Itu sarang lebah. Kau mau pindah ke sini? Aku agak sedih saat kau harus kembali ke rumahmu setiap malam. Tapi sekarang rasanya kau sudah menjadi keluarga kami secara resmi. Bagus. Ayo hari ini kita berpesta. Tiba-tiba muncul misi tambahan. Berikan 10 tomat dari sihir yang telah dipanen kepada pengelola menara. Imbalan, tidak ada. Jika menolak, kecewa, karena aku terus menunda misi darinya. Mungkin dia jadi sadar setelah melihatku membuat perjanjian dengan Theo. Hehehe, nada pemerasan dan ancaman kematian yang dia berikan jika aku menolak misinya juga sudah hilang. Lalu karena dia menggantinya dengan kata, kecewa, mana bisa aku menolak untuk memberikannya. Baiklah, ambil ini, misi telah selesai. Pengelola menara berterima kasih atas kebaikan Anda. Sekarang kau bahkan berterima kasih padaku. Aku jadi senang. Barusan aku terlihat gampangan sekali. Di suatu tempat yang lain terlihat bangunan. Di dalamnya ada beberapa goblin yang sedang minum. Kenapa kucing itu belum datang juga? Kucing, maksudmu,
makhluk gampangan yang membeli barang-barangmu waktu itu. Kau sangat pintar, ya. Mudah sekali kau menipunya dengan menjual barang-barang yang tak ada bedanya dengan sampah itu. Aku juga harus belajar sepertimu. Omong-omong, kenapa kau mencarinya? Uangnya pasti sudah habis semua untuk membeli barang dariku. Berarti, sekarang sudah waktunya dia kembali ke guild penjual keliling karena tak bisa menjual barang-barang itu. Kau mencemaskannya, iya. Memang apa yang akan kau lakukan jika dia datang? Hah, tentu saja aku yang baik hati ini tak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Aku berniat untuk membelikannya segelas susu, memberinya kesempatan yang lebih besar, dan meminjaminya uang. Apa? Kucing yang malang itu pasti akan bekerja keras untuk membayar uang yang dia pinjam dariku dengan bunga yang tinggi. Namun, jangankan membayar pinjaman pokoknya, dia pasti tidak akan bisa membayar bunganya selama dia hidup. Dia akan bangkrut dan menjadi budakku. Cakram selamanya. Sampai dia mati. Wah, Sakram kau jenius juga ya. Itu hebat. Bukankah sekarang kau harus dapat mencarinya? Tidak mudah menemukan kucing gampangan seperti dia, loh. Hahaha. Tenang saja, waktunya masih banyak, teman-teman. Mengejar mangsa tanpa rencana itu tidak akan berhasil. Lihatlah, kau bahkan sangat santai. Benar-benar sesuai dengan kepribadian Cakram. Nah, lama-lama aku jadi merasa semakin haus. Haruskah aku mengecek peringkat penjualan pedagang keliling hari ini? Benar, biasanya jam segini sudah diperbarui, kan? Hehehe, aku masuk dalam peringkat 1000 teratas. Wah, hebat. Cakram kau urutan ke-999, ya. Aku bahkan tidak masuk peringkat. Hehehe, ada untungnya juga kau memeras beberapa makhluk gampangan yang bodoh. Aku akan periksa nama-nama yang harus kusingkirkan ke depannya. Hah, Cakram terkejut saat melihat peringkat itu, terdapat nama Theo. Hah, apa yang terjadi? Bukankah itu kucing yang dia maksud? Tapi kenapa peringkatnya di atas Cakram? Cakram menggebrak meja. Jelas-jelas dia tidak bisa berjualan. Apa yang kau lakukan, Theo? Berganti tempat memperlihatkan Theo yang sudah kembali ke gua. Hei, kau sudah pulang, Meong. Maafkan aku. Kedepannya, kalau barang daganganku sudah habis terjual, aku tidak akan bermain di lantai lain dan langsung kembali. Apa? Kau bermain dulu. Berapa hari? Aku bermain selama 4 hari. Saat itu kau bilang butuh waktu 10 hari untuk pulang pergi sampai lantai 30, kan? Tapi kau masih punya waktu bermain pada hari setelah barang daganganmu habis. Aku minta maaf, Meong. Kupikir butuh waktu beberapa hari sampai semua barangnya habis terjual. Tapi kalau melihatnya kembali dalam waktu 14 hari saja, berarti dagangannya langsung habis begitu dia sampai ke lantai itu, dong. Theo, kalau kau tidak ingin melihat wajah menakutkan dari pihak pertama, maukah kau menceritakan semuanya secara lengkap? Hihihi, baiklah. Telepon menceritakan dari awal sampai akhir. Begitu ceritanya, Bang. Maksudmu? Para pemburu itu langsung membeli semuanya meski kau tak banyak bicara. Benar, ini 50 koin dungeonnya. Kerja bagus, pegawai Theo. Baiklah, ambil 2 koin ini sebagai insentifmu. Aku bukan CEO Theo lagi. Barusan jabatanmu sudah kuturunkan. Mana ada CEO yang bermain-main selama 4 hari. Kalau kau berusaha keras ke depannya, aku akan menjadikanmu CEO lagi dan akan kunaikkan insentif menjadi 5%. Baiklah, aku akan bekerja keras agar bisa jadi CEO. Meong, ngomong-ngomong, cara bicaramu kenapa begitu? Aku putuskan untuk bicara seperti ini saja. Meong, sepertinya para manusia lebih suka kalau aku meong, meong. Hahaha,
Sekarang namaku akan segera dikenal. Apa maksudmu? Di status option tomat cherry kan tertulis nama pembudidayanya. Jadi, orang-orang pasti akan tahu bahwa akulah yang membuat tomat cherry itu. Si Theo tiba-tiba terkejut. Gawat, meong. Ada sistem sensor yang menutupi sumber pembudidaya dengan kuat, agar penjual keliling pemula tidak bisa membuat hak cipta atau hak budidaya dari penjual keliling lain. Karena Theo masih menjadi penjual keliling pemula, nama si Jun sebagai pembudidaya telah disensor dengan kuat agar tak bisa terlihat. Kalau tahu fakta ini, si Jun pasti akan marah besar. Bisa-bisa aku bukannya menjadi pegawai CEO lagi, melainkan jadi pegawai magang atau pegawai paruh waktu. Ada apa Theo? Hahaha. Tidak. Aku mau minta tomat ciri-ciri itu lagi. Aku akan segera berangkat. Secepat ini, istirahat saja dulu beberapa hari. Kau juga harus menerima gaji mingguanmu. Muah hahaha. Aku harus bekerja. Sibuk, sibuk. Theo memasukkan tomat cherry ke penyimpanannya sendiri. Aku harus cepat membuat nama pembudidaya di panel status option itu terlihat. Satu-satunya cara adalah, aku harus mengumpulkan 1000 koin Dungeon dan menjadi penjual keliling, papan atas. Amin laki-laki dia kecanduan uang, ya, kata si Jun. Lanjut part 14. Diperlihatkan di luar menara, terdapat beberapa orang yang sedang berbincang. Aku serius, loh, jangan bercanda. Mana mungkin ada kejadian seperti itu. Hahaha. Satu orang pria mendapatkan pesan dari anaknya. Ayah, efek tomat cherry-nya bagus sekali. Teman-temanku iri padaku. Ayah akan belikan lagi, kan? Aku sayang ayah. Love you. Pria tersebut menangis terharu. Kenapa begitu, Kapten Dongsik? Putriku yang selalu bersikap menyebalkan setiap hari karena katanya sedang diet, sekarang bilang dia menyayangi ayahnya. Padahal waktu itu aku cuma beli 20 buah karena mengalah pada anggota tim yang lain. Kalau tahu dia akan sesenang ini, aku pasti sudah membeli lebih dari itu. Maksudmu membeli tomat yang dijual oleh penjual keliling itu? Kenapa ya para perempuan begitu terobsesi dengan diet? Sekarang saja aku sudah berpacaran dengan wanita yang sedang kudekati setelah kuberikan tomat cherry itu. Wah. Benarkah? Aku masih punya sisa tomat cherry itu setelah membelinya. Bisakah itu dijual padaku? Jual saja padaku. Akan kubeli seharga 50.000 tidak 100.000 won per buah. Oke. Ini tidak bisa dibiarkan, anak-anak. Ya, cepat hubungi yang lain untuk perekrutan. Sekarang kita akan pergi ke lantai 38. Tapi Kapten, ini belum lama sejak perekrutan sebelumnya. Tidak bisa. Anggota lain pasti protes besar-besaran. Aku akan ikut pergi, Kapten. Jessica, anggota tim yang lain juga. Untuk membeli tomat cherry itu, kami telah mengumpulkan koin Dungeon. Tidak. Maksudku melakukan persiapan perjalanan jauh lebih awal. Kami sudah menantikan pembelian tomat cherry, tidak, maksudku pembasmian monster laba-laba. Baiklah, ayo kita berangkat, ikuti aku, Kapten. Baik, bos. Aku akan membeli tomat cherry itu menjadi ayah yang keren. Berganti ke sebuah tempat di dalam hutan terdapat si Theo. Kapan aku bisa mencapai hasil penjualan 1000 koin Dungeon? Buntalan ini bisa memuat paling banyak 500 tomat cherry. Sekalipun sudah berusaha menjual seperti sekarang, aku harus bolak-balik sebanyak 10 kali. Sebaiknya aku lupakan saja dulu pemikiran itu dan cepat-cepat mengumpulkan uang. Sepertinya waktu itu para manusia berkumpul di sekitar sini. Ketemu. Hei, kucing penjual keliling. Semuanya, di sini. Kalian mencariku. Meong. Benar. Kami tidak tahu kapan kau akan datang,
jadi kami menunggu di dekat sini selama 3 hari. Selamat hari, sinyal masih ada, kan? Menunggu 3 hari, hanya demi membeli tomat cherry. Harga tomat cherry-nya 0,05 koin dungeon per buah, kan? Tunggu sebentar, manusia. Sebenarnya, harganya sudah naik. Meong, apa? Harganya naik, kenapa? Ada apa? Benar, Meong. Oh, ini. Katanya harga tomat cherry sihirnya sudah naik. Jadi berapa? Jadi 0,07 koin dungeon. Apa terlalu mahal? Ya. Benarkah? Kalau begitu, aku beli 200 buah. Meong. Benar juga. Pasti aneh kalau item bagus seperti ini harganya murah, kan? Kalau tidak beli sekarang, kita tidak tahu kapan lagi bisa membelinya. Aku beli 500 buah. Aku 200 buah. Aku juga 400 deh. Hari ini juga terjual habis. Meskipun harganya aku naikkan, tomat cherry ini tetap terjual semuanya sebanyak 1.500 buah. Penjual keliling. Selanjutnya kapan kau akan datang lagi? Meong. Selanjutnya kalian juga akan menunggu di sini. Kalau begitu, mungkin aku akan ke sini setelah 10 hari. 10 hari, ya. Baiklah. Kurasa waktunya tidak terlalu buruk untuk ke sini lagi setelah menyelesaikan persiapan pembasmian. Saat itu kami akan datang lagi untuk membeli tomat cherry itu, ya. Baiklah, ayo bergegas. Kita selesaikan pembasmian monster laba-laba dalam hari ini. Lalu turun dari menara. Baik, Kapten. Aku sudah punya pelanggan tetap. Kalau terus begini, aku bisa segera mengumpulkan 1.000 koin dungeon. Aku akan jadi penjual keliling peringkat menengah dan membuka sensor nama pembudidaya itu agar bisa menjadi CEO. Permisi. Halo, kucing. Meong. Bagaimana? Mirip, kan? Iya, mirip sekali. Namaku bukan kucing, tetapi Theo. Namamu Theo. Ya, maaf. Namaku Suha. Omong-omong, maksudmu aku mirip siapa? Oh, itu, kau mirip sekali dengan kucing yang kukenal. Meong, kau salah paham. Banyak aku kucing yang setampan ini di dunia ini. Aku sibuk, Meong. Aku harus pergi. Tunggu, kucing maksudku, Theo. Tiba-tiba suka menyodorkan sesuatu kepada Theo. Kau mau makan cemilan? Cemilan, apa itu? Aku hanya mau makan ikan bakar. Wah. Meong, cita rasa macam apa ini? Sama dengan rasanya amis, lalu gurih dan seolah meleleh di dalam mulut. Ini sudah habis. Tidak ada lagi. Meong, ini, aku punya dalam berbagai rasa. Berikan lagi, Meong. Aku ingin makan itu. Baiklah, sebagai gantinya, kau harus foto bersamaku, ya. Foto. Tentu saja. Akan kuberikan semuanya. Lihat ke sini, pose. Cekrik, jebret. Mereka pun berfoto bersama. Setelah selesai Theo pun pergi meninggalkan Suha. Seumur hidup baru kali ini aku melihat ada orang yang membawa cemilan untuk kucing ke menara. Dia lebih menggemaskan daripada yang diceritakan, kan? Melihatmu tersenyum seperti itu, kau pasti sangat senang. Lain kali kita mau datang ke sini lagi. Ya, tentu saja. Kembali ke dalam gua si Jun. Terlihat kucing hitam berada di mata air. Bagus. Ya, begitu. Saat ini kelinci hitam sedang melakukan pelatihan khusus untuk berenang. Kalian bertanya apa itu tidak berbahaya karena ada piranha. Lemahkan tubuhmu dan regangkan ke depan sambil meraih ban daun bawang. Bagus sekali. Tentu saja aku menutup lubang yang menjadi jalan para ikan berkeliaran di sini untuk sementara demi alasan keamanan. Aku memang sudah memeriksanya beberapa kali, tapi tetap saja aku agak khawatir. Baiklah, kalau begitu, sekarang kita coba berenang tanpa ban dulu, ya.
Ini kemajuan besar jika mengingatku hampir mati setelah melompat ke dalam air karena begitu senang telah naik level. Kau tahu betapa terkejutnya aku karena aku pikir kau sudah jadi makanan ikan. Bahkan rasanya jantungku masih mau copot saat memikirkannya lagi. Hehehe, pik pik pik. Setelah bermain air, aku jadi ingin makan makanan manis. Coba kulihat, madunya. Kok, tidak ada. Sepertinya aku sudah menghabiskan semua madu yang kukumpulkan sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, setelah lebah beracun pindah kemari beberapa hari yang lalu, dia hanya berdiam diri di rumahnya dan tidak pernah keluar. Apa mungkin terjadi masalah? Jangan-jangan. Si Jun melihat ke arah yang lebah. Di sana terlihat banyak anak-anak lebah. Rupanya sudah banyak anak lebah beracun yang muncul. Selama aku tidak memperhatikannya, iya. Apa mereka anak-anak yang lahir dari lebah beracun itu? Aku sama sekali tidak menyadarinya, Aku jadi ingin menyapa lebah beracun setelah sekian lama. Tentu saja aku tak boleh melupakan hadiah untuknya. Hai lebah beracun, bisa tolong keluar sebentar, tidak? Ini hadiah untuk pindah rumahmu. Lebah-lebah kecil itu pun menuju arah si Junjung dan teman-teman untuk menyengat. Apa-apaan ini? Jangan begini, dong. Kami bukan musuh kalian. Kelinci hitam, jangan bertengkar dengan mereka. Pik pik pik, mereka akan saling menyerang. Kemudian Ratu Lebah muncul untuk menghentikannya. Jangan-jangan, kau lebah beracun. Terlihat Ratu Lebah sangat besar